Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue Sang Sanubari. Hari ini kita kedatangan tamu dari mahasiswa Universitas Bhayangkara. Nah, dari mahasiswa Universitas Bhayangkara namanya boleh dikenalin, Bang? Ya, Bang, siap. Terima kasih Bang Basan yang sudah mengundang saya di channel podcast. Ini juga udah mengarah ke digital ini. Nama saya Wawan Agung, saya kuliah di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jalan Perjuangan. Fakultas yang saya ambil sekarang psikologi. Alhamdulillah psikologi. Semoga sampai lulus pun psikologi juga, gitu Bang. Oh, psikologi. Betul Bang. Wah, ngeri juga nih psikologi ya. Kalau psikologi itu biasanya itu sering menerka-nerka atau menakar-menakar karakter orang. Bener gak itu Bang? Iya Bang, kurang lebih kayak gitu, menerka-nerka atau tadi apa bahasanya Bang? Menakar-nakar. Menakar-nakar Ya, karakter orang. Menakar-nakarnya asal jangan nggak lebih nggak kurang gitu Bang. Berarti pas nih, tepat. Kemungkinan kira-kira begitu Bang. Oh. Nah, gue mau nanya kira-kira kalau karakter gue kayak gimana? Gini nih Wan, sebelum Wan, gue ngomong lu abang atau panggil nama? Panggil nama aja Bang, karena masih muda juga. Oke. Kalau gue ini kira-kira karakternya seperti apa? Oh, iya Bang. Kalau menurut pendidikan yang saya tempuh dan juga berdasarkan penelitian, untuk memahami karakter itu berbagai cara. Dari faktor internal, eksternal, itu perlu ditinjau juga. Karena dalam menganalisa sebuah orang kita nggak boleh sembarangan, apalagi kita jurusan psikologi gitu Bang. Iya. Dan juga kita harus menanyakan terlebih dahulu terhadap subjeknya, apakah ini urgensinya untuk diteliti itu untuk apa dan akan digunakan untuk apa, apakah subjek ini bersedia jika diteliti, begitu Bang. Kalau karakter abang karena kita juga baru ketemu dan bahkan juga belum bisa sampai melakukan kebiasaan yang bersama, dan juga nggak tahu kebiasaan abang. Karakter abang saya bilang ya ekstrovert orangnya Bang. Kalau menurut analisa saya dengan sedikit referensi yang saya lihat dari abang gitu, yang digambar oleh abang. Siap. Nah, tadi kan lu bilang katanya kalau bicara karakter itu kita terbiasa gitu, karena sering beraktivitas bareng gitu ya. Betul Bang. Nah, misalkan gue nanya gini, kan kayak ada tuh interview di perusahaan tuh ya. Itu biasanya tuh kalau yang interview itu wawancara itu orang-orang psikologi. Betul Bang. Nah itu kan nggak pernah bareng. Aktivitasnya juga nggak sering ya kan. Iya. Ketemu tak ya kan, cuman ngeliat begini ditanya A B C D, diterima atau tidak kan situ ya. Iya betul. Nah itu gimana tuh? Ini Bang, memang apa namanya, banyak interpretasi ataupun asumsi liar yang beredar di sana bahwa psikologi ini bisa membaca atau bisa memahami ataupun bisa menerka-nerka lah tentang kebiasaan orang, karakter orang. Cuman kenapa kalau di interview itu tidak perlu ada pendekatan yang lebih lama dengan orang tersebut? Karena dari interview perusahaan itu dia menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Oh gitu. Jadi sejatinya dia memilih orang yang tepat berdasarkan karakter yang diinginkan oleh si perusahaan, kurang lebih kayak gitu Bang. Dan juga untuk menentukan alat tesnya itu juga alat tesnya nggak sembarangan, itu yang mengeluarkan adalah psikolog yang sudah terdata oleh HIMSI. Biasanya psikolog itu yang S2 sudah mengambil profesi, yang keahliannya di bidang psikologi industri organisasi, dia memang bagian rekrutmen. Di bagian rekrutmen tersendiri dia membentuk sebuah alat tes, dan alat tesnya itu juga diuji secara hipotesis, dan hipotesanya itu meminimalisir ataupun menyesuaikan dari kebutuhan perusahaan tersebut Bang. Kayaknya sudah memahami betul ya kan. Kira-kira begitu Bang. Ini boleh ngopi dulu Bang? Ngopi biar nggak tegang Bang. santai aja. Ini kan
kebetulan memang channel gua itu belum udah lama nggak upload. Oke, sekarang kesempatan gua ngundang lo di sini itu buat isi di channel gua. Oke, kita sebelum berlanjut itu kita bicara ini, gue seru kayaknya bicara psikologi ya kan. Jangan bang, takut salah. Enggak apa-apa, itu sharing kan. Nanya sharing kan, kalau gua kan bukan ya kita kan sharing itu karena kita punya basic yang berbeda. Maka di situ kita akan tahu misalkan gue basic apa, lu basic apa kan begitu. Berarti kalau misalkan tadi lu bilang perusahaan itu punya karakter tersendiri untuk merekrutmen karyawannya. Ya enggak, lewat orang psikologi itu, yaitu tadi siapa? HRD misalkan. Nah, yang lu tahu di dalam ilmu psikologi ataupun perusahaan itu butuh orang yang seperti apa sih? Ya, kalau pengalaman saya bang yang sudah saya laluin gitu, melalui mata kuliah observasi, wawancara, dan diberikan kita menguji alat tes itu, sejauh ini kebutuhan perusahaan itu menyesuaikan dari assessment, proses penyelesaian yang dilakukan oleh psikolog ini gitu, dan juga didampingi oleh si pemilik perusahaan. Biasanya seperti itu bang. Pertama-tama yang saya ketahuin itu, saya dengar dari pembicaraan psikolog itu, sebelumnya dia melakukan sebuah analisa jabatan. Ketika keluar analisa jabatannya dinamakan yang ditentukan oleh blueprint yang ditentukan oleh psikolog tersebut, dan akhirnya disinkronisasi dengan pemilik perusahaan. Dan apakah ini tepat karakter ini, jabatan ini seharusnya diisi karakter yang seperti apa. Jadi kira-kira begitu bang. Jadi nggak ada aturan baku, semuanya tentatif sih bang. Yang saya dengar itu tentatif. Ini merupakan ada kerjasama dari si psikolog perusahaan ataupun psikologi industri organisasi, mata kuliah ilmunya, cabang ilmunya yang diselaraskan dengan kebutuhan perusahaan. Sama aja kayak organisasi penempatan profesional jabatan tersebut bang. Iya. Berarti penentu si karyawan itu adalah psikolog. Iya bang, dan juga pemilik perusahaan, betul. Berarti dia bisa dong nepotisme. Ya kan, mana tahu perusahaan ya enggak. Dia butuh orang kayak gimana kan. Misalkan, udahlah, Wan, gua nih kan HRD nih. Gua yang wawancarain, gua yang interview si pekerja ya. Udah lu ngelamar di perusahaan gua, udah gue yang wawancarain. Banyak yang begitu kan. Ya, itu kan artinya tidak menentu bahwasannya si perusahaan itu nggak tahu nih si yang diwawancara ini kenal apa kagak kan begitu ya. Iya. Banyak yang nepotisme biasanya ya. Berarti si psikologi ini yang menentukan karyawan kan? Bukan juga bang. Bukan juga. Bukan. Berarti begitu bang. Saya pastikan psikolog itu cuman sebatas mengeluarkan alat tes dan juga menganalisa. Alat tesnya semacam alat tes kepribadian beraneka ragam bang. Apa tuh? Contohnya WISC, terus juga WBSC. WISC apa? WISC itu Wechsler psikotes. Macamnya psikotes. Iya. WISC itu dengan item-item beraneka ragam bang. Dari kebiasaan maupun semacam kuesioner kayak gitu. Jadi nanti karyawan ini diberikan selembaran pertanyaan. Iya. Nanti dia jawab. Iya, teknisnya seperti itu, Bang. Itu namanya disebut WISC. Jadi nggak saya bongkar pertanyaannya di sini kan gitu kan. Curang luan. Kalau dibongkar nanti teman-teman nggak mau belajar psikologi dan lulusan psikologi jadi ini bang nggak dikaryakan kembali gitu kira-kira. Tapi bisa jadi konsultan pribadi kan? Kalau sejauh ini saya lihat udah ada sih bang konsultan perusahaan itu yang di khusus psikologi yang kerjasama. Cuman kalau yang human resource ini kan dibagi lagi, ada yang bagian rekrutmen, ada yang bagian keuangan, ada yang pengelola perusahaan gitu bang. Lu semester berapa sih Wan? Alhamdulillah sampai saat ini sudah semester 7 bang. Wih luar biasa ya kan, semester 7 bertahan.
Seharusnya lu semester berapa kamu bertahan? Seharusnya Udah lulus? emang semester 7 bang, masuk dari 2018. Angkatan 2018. Ya, tapi Angkatan muda. Oke. Kayaknya emang jadi konsultan muda ya kan, konsultan psikologi muda. Amin. Keren. Nah, ekspektasi lu kan jadi psikolog apa kuliah di psikolog tuh apa? Kalau ekspektasi saya bahasanya tidak bagus sih bang. Iya. Karena pertama masuk ekspektasi saya, gua ngambil psikologi, ya gua lulus jadi HRD gitu bang kira-kira. Nah jadi HRD kan di kantor AC, terus juga nyaman, Oh, iya. tingkat kenyamanannya. Ya semua orang pasti beranggapan sampai ekspektasinya ya sesuai dengan yang dia inginkan kan gitu. Iya, sesuai dengan basic lah ya. Basic ya kan. Cuman bentar lagi setelah saya masuk, ya hitung-hitungannya ternyata banyak gitu jurusan psikologi. Apa tuh? Jadi teman-teman psikologi itu pertama saya semester 1 ya kan, kirain saya cuma kajian literasi, buku-buku ya kan. Ya memang buku-buku, cuman ada yang hitung-hitungannya, statistika dasar, statistika penelitian, terus tes konstruksi tes, kontes, Itu konstruksi tes. ada hitung-hitungannya tuh kayak matematika gitu. Iya bang, ada matematika, ada hitung-hitungannya. Emang lu nggak suka matematika? Matematika sih suka bang, cuman ya ini lebih sulit aja gitu. Perlu tabel ya kan, tabel kan nggak perlu kita ingat gitu. Kayak tabel T-test tuh teman-teman yang mau masuk psikologi perlu juga disiapin tabel T-test, buku statistika dasar. Memang semua jurusan ada hitung-hitungan. Untuk mau diarahkan ke metode kuantitatif ya dalam penelitian. Cuman ya teman-teman, psikologi ini di semester itu kena hitung-hitungan terus bang. Dari semester pertama Pertama sampai pasti sekarang. ada. Tapi lu berhasil nggak dalam hal itu ketika hitung-hitungan? Ya alhamdulillah bang. Di SMA alhamdulillah apa jeblok? Jeblok ini kan masih bias bang. Waduh ngeri banget ini bahasanya nih. Jeblok masih bias kalau menurut saya. Kayak politisi ente. Ya, jeblok aja, nggak usah ada bias-biasnya ya kan. Kalau menurut saya jeblok ini ada dua sudut pandang. Terus Jeblok karena dia orangnya ini nggak bisa ngikutin, atau jeblok ini kurang pendekatan dengan gurunya. lobby maksud lu. Politisi ini. Ampun. Oh psikologi iya. Nah terus lu sekarang semester 7 itu aktif di kampus atau punya kesibukan lain di luar? Aktif di kampus, juga aktif di luar juga sih bang, sama. Luar dalam Biar enak. Iya. Biar sama-sama hangat. Sama hangat. Nah ini nih disebut bahasa bias Wan. Iya. Sama-sama hangat. Tapi ntar gue bahas. Sekarang kita bicara ini dulu nih. Gue masih penasaran tentang psikologi. Ya kan? Udah bang. Yang lain aja. Semester 7. Nah itu berarti lu udah ini mulai nyusun skripsi. Skripsi belum bang. Baru proses penebusan dosa mata kuliah yang belum selesai aja. Udah berapa mata kuliah yang ada 2 mata kuliah kira-kira. Itu ada 6 SKS. teman-teman lu udah nyusun belum? Teman-teman sih saya belum cek secara spesifik sih bang. Kalau saat ini masih banyak kan yang ngulang sih bang. Banyak yang ngulang rata-rata penebusan dosa. Ngeri ya. Itu masa-masa yang sangat ini tuh apa namanya kritis. Di akhir semester akhirnya ada yang ngulang ya kan. Betul bang. Enggak sih, enggak sedih, cuman kan ngapa sih pakai ngulang-ngulang kan begitu. Nah lu aktivitas di kampus apa aja Wan selain itu? Selain paling organisasi sih bang. Organisasi kemahasiswaan. Eksternal internal? Eksternal iya, kalau internal sudah selesai. Internal di mana selesai? Maksudnya selesai berkhidmatnya gitu bang, berorganisasinya. Internal apa? Dulu pernah ikut BEM Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi, anggota
PSDMO, pengembangan sumber daya mahasiswa dan organisasi. Wis. Terus dia di tahun 2019 sampai 2020 masa hikmat itu saya juga sudah melakukan ataupun membuat gagasan tentang kegiatan kemahasiswaan yang bernama pelatihan kepemimpinan dasar, Bang. Diinisiasi oleh saya dan alhamdulillah berjalan lancar karena saya lihat budaya mahasiswa di Bekasi memang kompleks dari sisi budaya. Cuman ada sisi yang menurut saya mahasiswa Bekasi ini tidak, budaya literasinya itu kurang, Bang, ataupun yang berimbas kepada keapatisan ini. Ya walaupun memang mahasiswa sekarang ataupun milenial lah, generasi milenial kan, generasi milenial itu kan diprediksi ataupun ditentukan dari tahun 2000 sampai sekarang angka kelahirannya cenderung memiliki kepribadian yang hipokrit, Bang. Hipokrit ini yang saya lihat dari dua penelitian hipokrit ini pendekatannya melalui penelitian kualitatif. Hipokrit ini generasi ini cenderung mencari keinginannya dan mencari keinginannya tidak mempedulikan orang lain, begitu, Bang. Jadi mencobalah terobosan di kampus membuat kegiatan yang alhamdulillah lancar dan akhirnya teman-teman 2019 ataupun ada tingkat saya peka terhadap organisasi, begitu, Bang. Oh iya. Dan berimbas kepada lingkungan, ya kan, yang saya ketahuin ya namanya mahasiswa itu kan ditanamkan tridharma perguruan tinggi, ya kan, pendidikan, penelitian dan pengabdian, itulah. Jadi 3 fungsi itu seharusnya bisa teman-teman tuntaskan ataupun dengan berargumentasi teman-teman bisa juga memanifestasikan, begitu kira-kira. Dan juga setelah itu saya selesai di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, saya didelegasikan oleh fakultas ke BEMU atau Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas sebagai Kementerian Advokasi. Advokasi memang menyelesaikan suatu masalah dengan cara terorganisir, gitu, Bang, kira-kira. Dan juga banyak lika-liku yang dibilang karena jumlah mahasiswanya banyak dan problematikanya juga banyak, begitu, Bang. Karena kata Immanuel Kant sih, negara yang luas ataupun masyarakat yang luas problematikanya juga banyak. Begitu, Bang. Jadi ya, tapi kita harus memiliki harapan yang bersifat kesadaran. Betul. Begitu, Bang. Iya. Dan juga aktif di eksternal juga, Bang. Ntar dulu, sebelum kita bahas ke eksternal, tadi tuh kayaknya seru juga tuh. Bahas tentang penelitian lo tentang pemuda hari ini ya. Iya, Bang. Yang dimana cenderung hipokrit. Nah, itu penelitian lo itu lewat mana, Wan? Mohon maaf, Bang, saya klarifikasi. Saya ngebaca literasi, kajian literasi. Sumbernya lalui jurnal-jurnal di Google Cendekia saya akses. Lo akses jadi cenderung hipokrit lewat penelitian dari psikologis. Pas banget ya di bidang lo tuh. Tapi bagus, memang bener sih. Yang gue lihat itu kan memang pemuda hari ini lebih cenderung keinginannya itu mencari keinginannya dengan cara sendiri. Iya, hari ini memang terlihat tuh kayak di media sosial, ya kan. Dan kayak kemarin tuh sempat viral yang remaja bikin video yang berhentiin truk, akhirnya truk nggak ngerem kan, ditabrak, akhirnya tewas kan gitu. Artinya kan ini kan hampir persis sama dengan penelitian lo. Dia ingin mencari keinginannya, mencari sesuatu sesuai dengan keinginannya. Salah satunya itu kan banyak kejadian tuh.
Apalagi di smart digital ini kan hari ini ketika ada video yang sekiranya menyimpang itu cepat viral. Betul bang. Oke, nanti kita bahas persoalan sosial media nih. Siap. Nah, ini tadi bicara eksternal. Ini maksudnya eksternal apa? Organisasi eksternal bang. Oh, organisasi eksternal. Kayak apa tuh? Organisasi eksternal yang saya ketahuin memang wadah pengembangan potensi yang tergabung dalam OKP Cipayung, yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia bang. Apa disingkatnya? PMI atau yang dibilang bahasa leluconnya PM11. Oh iya. PMI. Lu sebagai apa sekarang di PMI? Aduh. Nah, alhamdulillah baru 3 bulan ini bang sebagai ketua komisariat. Duh, ngeri. Ampun. Siapa ketua? Ketua komisariat. Ketua komisariat di Universitas Bayangkara. pentolan lu Wan. Lu pentolan Bayangkara dong lu. Enggak juga bang. Oh, enggak juga ya. Karena kita organisasinya bukan berbudaya premanisme. Ya, pentolan secara pemikiran. Ampun. Atau pentolan secara apa? Mindset ya kan. Karena jarang loh Wan, ada pemuda yang hari ini fokus pada aktif di dunia sosial kan gitu. Biasanya kan kalau organisasi itu kan cenderung dia bergerak di dunia sosial kan begitu. Betul. Ya kan hampir tadi sama dengan kajian lu tadi tuh terkait yang hari ini pemuda yang hipokrit ya. Betul. Apa sih susah banget? Hipokrit. Ya. Kaporit. Kaporit, hipokrit. Bisa putih badan. Lah iya cenderung apatis kan begitu. Betul. Tapi luar biasa hari ini lu aktif di dunia organisasi, bisa disebut aktivis lah ya. Aktivis mahasiswa. Ya, jadi dikatakan seperti itulah bang. Wah iya ngeri kan, sombong amat. Aktivis demo mulu dong Wan. Kadang-kadang bang. Ayo kadang-kadang. Kadang-kadang kalau demo terus, ntar kuliahnya juga terbelakang, harus simbang. Kan begitu gitu. Kalau kata mentor-mentor saya. Emang orientasi demo sebenarnya apa sih Wan? Kalau yang saya baca gitu bang, orientasi demo ini suatu gerakan sosial yang mana kita adalah agent of change ataupun angin perubahan. Kita ditempatkan di tatanan masyarakat itu adalah tengah-tengah bang, yang mana kita tidak cenderung membela kepentingan birokrat dan juga tidak serta-merta kita membohongi rakyat. Oh, berarti salah satunya Tridharma perguruan tinggi. Susah banget sih itu. Udah lulus sih bang, jadi lupa kayaknya. Ini kalau gua pikir ya, di era hari ini nih, di era smart digital gitu kan, kira-kira demo itu pas nggak menurut lo untuk menyampaikan? Ini demo menyampaikan sebuah aspirasi. Tepat nggak menurut lo kalau di era digital ini? Kalau di era digital ini bang, kalau dari bahasa abang tadi di era digital menurut saya demonstrasi bisa dilakukan, nggak pas juga kalau misalkan kita aksi massa di jalanan, apalagi juga kita dibenturkan pandemi seperti ini. Kalau memang tujuannya itu aspirasi dari rakyat gitu, keluhan masyarakat bisa disampaikan juga konternya lewat digital. Nah, enggak maksud gini. Oke lah, di luar dari era pandemi misalkan. Iya. Misalkan hari ini bukan era pandemi nih, Wan. Iya. Terus melakukan demo di era digital meskipun tidak pandemi misalkan. Itu pantas nggak? Menurut saya pantas-pantas aja sih, Bang. Pantas kalau demo. Kalau demo pantas ya di era digital begini pantas. Pantas karena kebebasan berpendapat juga. Betul. Nah, sepakat. Ya kan gini ya maksudnya. Di era digital menyampaikan sebuah aspirasi. Ya enggak? Kayak misalkan gini. Gue nggak perlu demo lah. Cukup gue jadi influencer misalkan. Follower gue banyak, ya kan. Terus ketika gue posting itu udah pasti banyak yang komen dan like. Ya enggak. Kenapa gue nggak jadi itu aja gitu? Iya. Tapi sama kan efeknya? Kira-kira sama nggak efeknya?
mungkin kalau misalkan pengguna media ini tidak cermat gitu Bang ya. Ini menurut saya sendiri gitu, pandangan saya kalau misalkan pengguna media ini tidak cermat, kita bisa tergiring oleh influencer yang mengarahkan keburukan begitu Bang. Iya enggak, maksudnya gini. Ini kan apa namanya? Efek influencer maksud gua. Kayak gini contoh. Lu pernah denger nggak yang Cristiano Ronaldo itu geser apa? Coca-Cola. Nah, efeknya apa? Perusahaan rugi. Nah, itu maksud gua. Ketika dia geser Coca-Cola, tiba-tiba perusahaan rugi tuh. Nah, bisa nggak aktivis itu modelnya kayak gitu? Dia misalkan statement di sosial media, ya kan? Tiba-tiba efeknya masyarakat itu kegiring. Sama kayak efek Cristiano Ronaldo efek gitu ya maksudnya. Kan keren tuh. Bisa diarahkan begitu. Jadi gue nggak perlu masa banyak, cukup gue sendiri berkomentar atau berstatement yang sekiranya aspirasi ini bisa tersampaikan dan didengar oleh masyarakat luas kan kira-kira gitu ya. Ini kan era smart digital ya kan. Udah kegiring kemarin nih 4.0 ya enggak? Iya. Kita baru 4.0 belum tuntas nih. Iya, Bang. Next ada 5.0. Ya. Kira-kira menurut lu gimana, Wan? Dengan aksi massa ya kan yang sekiranya berapa puluh mahasiswa misalkan atau ratusan atau bahkan ribuan dengan lu sendiri misalnya jadi influencer ya kan lu hajar kira-kira ya pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat sendiri tuh. Bisa sih Bang menurut saya. Bisa menurut saya karena di era digital tadi yang menurut Abang cenderung orang melihat dari personal brandingnya. Iya. Personal branding yang dibangun kalau dibilang mah dia dilihat bisa dilihat dan bisa diproyeksikan kemanapun gitu dalam arti tidak ada batasan. Orang bisa melihat ini karakter dia ataupun kalau dibilang sosial media itu bisa menggambarkan diri orang itu. Dia sukanya apa, terus dia biasa ngepost apa, dan juga bisa mempengaruhi atau tidak kan gitu banyak bukan maksud gue gini. Gimana Bang? Lu mahasiswa kan gue nanya persoalan mahasiswa era digital ini dengan ini kan anggaplah demonstrasi itu adalah bagian dari gerakan yang memang sudah dilakukan oleh teman-teman mahasiswa sejak era dulu lah ya kan dan sekarang masih dipakai. Mungkin era dulu bukan smart digital ya enggak? Yang dimana belum ya mungkin pengguna Facebook atau pengguna kalau dulu namanya Friendster ya. Iya, ya belum terlalu familiar. Sekarang kan memang sudah familiar nih. Sekiranya lu misalkan kencing di bawah pohon ada yang median gitu viral, kira-kira begitu. Orang lebih senang itu kan tadi bicara analisa lu tentang pemuda hari ini. Dia lebih cenderung lebih cenderung itu mencari keinginan sendiri. Nah, padahal hari ini pemuda itu ataupun remaja hari ini itu lebih senang get. Ya, yang dimana gadget ini adalah bagian dari kehidupannya. Alat. Dia buka Instagram kan hari itu gitu, Twitter dan lain sebagainya gitu. Bisa nggak tuh diarahkan mahasiswa itu udah ayo kita bikin podcast nih kayak gini nih. Lu punya ganjalan apa tentang pemerintah? Iya kan? Iya. Ayo, apa masyarakat yang sekiranya dibohongin dengan kebijakan pemerintah? Hari ini kita sampaikan aspirasi ini lewat podcast misalkan. Kira-kira lebih efektif itu atau demo? Apa jangan-jangan demo dibayar? Udah demo aja lah ya kan? Gak tahu itu. Iya, kita lebih baik demo ya kan, dapat duit, dibayar kita, ya nggak ditunggangin misalkan. Ini mah kita nggak menuduh. Ya. Nah, cuman kan, ya, kalaupun mau menyampaikan aspirasi, itu bisa lewat cara yang lebih efektif dan efisien, ya nggak kayak bikin podcast, ya kan? Atau lu statementnya sendiri di Instagram ya kan, live kayak kan. Woi, buat pemerintah hari ini lu jolim terhadap masyarakat nih. Tiba-tiba yang lihat banyak tuh. Iya. Tinggal bagaimana mainkan hashtag kan begitu.
#save Wawan misalnya. Diburu dong. Iya. Jangan sampai lah. Iya. Ya menurut tuh sebagai mahasiswa gimana tuh? Kalau menurut saya lebih efektif sih Bang dan efisien kalau misalkan Di era digital ini? era digital. Sepakat? Sepakat. Oh, iya, ngeri. Dalam arti lebih substansial atau lebih mengena. Dalam arti mahasiswa tuh nggak hanya bisa mengumpulkan massa dan berkuar-kuar aja gitu. Betul. Kan. Tetapi kita bisa menyampaikan sebuah permasalahan gitu kan, permasalahan dengan kajian kita. Dan juga tidak bisa, dan kalau secara efektif sih seperti itu. Kalau dari sisi efisiennya kita juga bisa menghemat waktu, terus juga yang kedua bisa menghargai lah gitu, menghargai dalam arti menghargai si pengguna jalan juga. Iya. Asik. Pengguna jalan. Wah, lu kemarin demo untuk jalan. Itu kan panggung drama Bang. Asik. Ya kan ketahuan ya akhirnya ya panggung drama. Panggung drama dalam arti ya kita harus buat menyampaikan sebuah aspirasi kan dengan berbagai cara gitu Bang kira-kira. Jangan nasi bungkus, Wan. Enggak kan gini loh. Efek demo itu paling tidak kan kalau tidak ada yang blow up itu nggak mungkin tersampaikan tuh aspirasi. Bener nggak? Betul Bang. Kan kalau gua nih jadi mahasiswa, misalkan gua jadi mahasiswa, gimana caranya aspirasiku sampai nih ke semua masyarakat dan khususnya tuh objek yang gua tuju. Lewat mana? Media massa Bang. Tuh. Kayak sekarang kan banyak kan media online ya. Iya betul. Bener nggak? Lo kalau demo nggak ada media online gimana? Atau nggak ada media? Ongkoh Bang. Apa tuh ongkoh? Rugi. Oh ya itu juga anjir. Ada untung ruginya kan. Rugi dalam arti aspirasi kita nggak dilihat Ya, gitu. untungnya di mana untungnya? Untungnya branding kita Bang. Ada jualan. Branding kita. Dagang mahasiswa ya. Aduh anjir. Berani kita bisa keberanian kita diuji gitu kan. Oke. Berani mengkritik sebuah kebijakan. Berarti efektif dong media sosial. Media sosial efektif. Nah, lu lebih milih demo apa media sosial apa smart digital? Kalau buat milih ya Bang ya. Iya. Smart digital. Jangan bohong Wan. Nanti ada yang Wan besok demo Wan. Nih ada budgetnya sekian. Itu beda lagi Bang, tunggangan kan itu, tunggangan. Tunggangan. Jangan sampai lah mahasiswa seperti itu Bang. Nah iya kan realistis ya. Tidak ada alasan. Nggak ada alasan. Jangan deh ya. Iya betul Bang. Karena memang prinsipnya mahasiswa itu tetap pada pendiriannya, yaitu pengabdiannya terhadap tridharma perguruan tinggi. Nah ini maksud gua coba gua arahkan. Ini kan tadi kan gua nanya tentang lo ya kan, terus keseharian lo kan gitu, terus aktivitas lo. Dan hari ini coba gua arahkan ke smart digital ya kan, yang dimana kan notabene hari ini masih ada mahasiswa, beberapa mahasiswa yang masih turun ke jalan kan gitu. Dan ada juga asumsi bahwa hari ini mahasiswa tidur katanya, karena tidak ada lagi cerita ataupun informasi yang mengenai mahasiswa turun ke jalan. Betul. Padahal kan ya hari ini udah smart digital ya kan. Mungkin ada mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya lewat smart digital. Ya kan, era digital dong. Iya. Dan ada juga ya, ada beberapa juga yang masih turun ke jalan. Dan ini kan yang bisa kita ya teman-teman kantor lah dari teman-teman mahasiswa, bahwasannya mahasiswa tetap pada pendirian mahasiswa. Ketika memang kebijakan pemerintah hari ini tidak pro, ya tetap kita sikapi kan begitu. Betul. Nah, yang lu tahu Wan, ada nggak mahasiswa yang fokus pada penyampaian aspirasi lewat digital Wan? Kalau yang saya lihat Bang sejauh ini dari sekian persen sih baru sampai 5% lah Bang. 5%. 5%. Karena 5% itu saya dapat dari penelitian namanya Event Cloud Counting. Ini dia menganalisa ataupun mensurvei dari Kementerian Riset dan Teknologi bahwa pendidikan di
pendidikan tinggi di Indonesia hanya sekitar 5% Yang untuk keseluruhan pengguna internet. 5%. 5%. Dari mana itu? Lu baca di mana coba? Ini data yang saya dapat ini. Data di mana tuh? Data di website, Bang. Iya, dari apa sumbernya? Cloud Computing Indonesia. 5%. 5%. Mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya itu lewat internet itu hanya 5%. Betul, 5%. Giliran ngerjain skripsi pakai internet. Ini kan jadi melihat kesenjangan seperti ini kan masih banyak juga mahasiswa yang belum paham lah tentang digital, dalam arti Nggak mungkin, Wan. ini perlu dibedakan juga nih, Bang, antara digital dan juga gerakan literasi digital. Nah, coba sebutin tuh. Nah, kalau menurut saya gerakan literasi digital ini yang tadi sesuai dengan sepakat dengan Abang begitu. Menggerakkan massa ataupun mengkritik sebuah kebijakan melalui gerakan literasi digital. Nah, ini kan literasi adalah kemampuan sebuah pembacaan di media sosial. Jadi melihat opini yang beredar di opini dari pemerintah itu bisa kita kritisi melalui platform-platform yang dikuasai oleh mahasiswa. Gitu, Bang. Contohnya Spotify. Terus Spotify. Dikuasain mahasiswa mana tuh, Wan? Sejauh ini mahasiswa sudah ada yang sampai ke Spotify, Bang. Karena ya kayak tadi, Bang, podcast. Podcast kan nggak selalu ditampilkan, mungkin orang itu cenderung anonimus gitu kan. Benar. Tidak mau menunjukkan dirinya untuk menyampaikan sebuah aspirasi, tapi memang muatannya tuh ada tuh Spotify. Terus juga platform-platform ini banyak juga gitu mahasiswa yang sudah paham tentang pengoperasiannya. Dan juga yang perlu menjadi atensi gitu buat teman-teman mahasiswa, ini perlunya namanya pengkajian secara disinformasi dan juga misinformasi. Itu, Bang, kira-kira. Khawatirnya malah opini ini malah memecah belah satu sama lain dan akhirnya berefek kepanjangan ataupun sustainable yang berkelanjutan gitu kan. Efek sustainable ini entah trust kita sebagai pelaksana kebijakan ataupun masyarakat yang diatur oleh kebijakan tidak percaya lagi dengan si pembuat kebijakan kan gitu. Kita harus juga memilah begitu, Bang. Dan juga kita perlu perhatikan juga mahasiswa itu sebagai influencer, apakah dia ini menginfluence, yaitu kan menginfluence atau memberikan informasi itu yang perlu ditanamkan satu the influence, terus juga the informate dan juga the educate. Jadi 3 poin ini yang perlu teman-teman pahami untuk memilah influencer. Ngeri juga ya. Itu dalam-dalam nih. Enggak, Bang. Enggak, karena memang iya betul juga sih, sepakat gua. Kalau memang mahasiswa pada prinsipnya seperti itu kan. Bahwasanya dia harus menjadi informasi yang benar-benar betul ya kan, tanpa hoax ya kan, terus jadi influencer juga yang benar positif ya kan, dan menjadi manusia yang mengedukasi orang lain dengan yang cara yang baik kan gitu. Kadang-kadang gini, bener gue sepakat juga sih. Oke, disaring ya kan, disaring. Gue sebagai mahasiswa nih gue harus bisa menyaring. Betul. Yang dimana ini gue kalau menyampaikan aspirasi ini ada yang tersinggung atau tidak. Kalaupun ada yang tersinggung dan gue salah tanpa berdata ya kan, gue bakalan dipenjara, dilaporin ke polisi kan gitu. Betul. Banyak yang seperti itu kan. Oke, gue sepakat. Dan hari ini juga pemuda juga ya menurut gue juga gimana ya di era digital ini ya kan. Bahkan jangankan jadi influencer atau selebgram ataupun YouTuber gitu kira-kira. Yang sekiranya berbobot nih kajiannya nih misalkan nih, yang ada isinya dibandingkan dengan hal-hal konyol, bikin konten konyol itu lebih laku konten konyol kan begitu ya. Lebih laku yang begitu, yang tidak mendidik. Ya. Iya. Ya makanya gue sepakat hari ini, makanya banyak yang mahasiswa yang tidak bisa menjadi influencer karena persoalannya itu. Pemuda atau remaja hari ini itu dia apaan sih nih ya kan? Iyalah gitu. Tapi ketika yang joget-joget yang kita ini coba tuh. Iya.
hal-hal konyol ya kan yang tadi gue bilang tuh bikin video apa namanya? Bikin video yang berhentiin truk ya kan tiba-tiba ditabrak itu kan konyol. Terus ada lagi yang apa? Yang viral dulu tuh yang tentang apa sih? Apa bang? Yang ngecat ini Muka. iya pakai pilok. Waduh. Itu viral bro. Itu muka apa tembok ya? Iya kayak gitu nih misalkan kayak nyobain kan ada tuh sering ngeliat video kita makan apa gitu kan nyoba gitu kan. Iya. Ya, itu yang menurut gua yang sangat disayangkan di era digital ini ya kan. Dan masyarakatnya kurang kesadaran tentang edukasi yang benar-benar mendidik. Ya enggak. Kadang-kadang juga kan kita lihat juga orang tua memberikan gadget pada anaknya, tiba-tiba anaknya tidak mempergunakan atau memanfaatkan gadget itu secara maksimal. Betul. Misalkan nonton video edukasi tentang video belajar. Kadang-kadang kan kita bukannya ini ya, bukannya kita melarang anak-anak main game. Tapi kalau kita miris. Ketika kita lihat anak-anak lagi baris itu HP-nya pada miring. Jadi gue sebutnya itu komunitas hamir. Apa tuh bang? Komunitas HP miring ya. Ya enggak, gue nggak menyalahkan, cuman kan ya sangat disayangkan aja gitu kan. Di era digital ini ayo coba kita berubah mindset kita, bicara kesadaran yang benar-benar full kesadaran gitu kan tentang era digital gitu kan. Ya, betul. Adanya sosial media dipergunakan dengan semestinya. Misalkan kita pandai berdagang itu misalkan kita dagang misalkan. Iya. Atau kita pandai menyampaikan sebuah aspirasi lewat cara kita dengan sosial media kita sampaikan. Atau kita punya skill apa nih yang sekiranya bisa mengedukasi teman-teman untuk menjadi apa namanya pengrajin ya kan atau sebagai apa gitu yang sekiranya bisa mengedukasi kan itu lebih baik sebenarnya. Iya, sepakat bang. Ya makanya tadi gue hanya bertanya tentang efektivitas apa namanya sebagai sejatinya mahasiswa, ya kan turun ke jalan dengan memanfaatkan era digital gitu. Ya berarti sepakat ya kita oke lah turun ke jalan yang penting tetap ada pendirian pada prinsip mahasiswa. Betul. Ya udah Wan besok lu jadi influencer ya Wan. Cocok ya. Belum bisa memberikan edukasi bang. Hah? Iya itu tadi psikolog ya. Ilmu saya belum seberapa. Ya enggak lah. Sekarang apa yang lu punya lu keluarin. Minimal itu bisa mengedukasi generasi anak bangsa kan kira-kira gitu. Betul. Lu sebagai kaum yang berpikir, lu sebagai kaum yang memang hari ini ada di atasnya mereka yang notabene mohon maaf ya. Secara mindsetnya belum terbuka ya paling tidak lu yang muda ini yang menjadi garda terdepan untuk apa namanya mengedepankan edukasi tentang smart digital. Gitu. Nah ini terakhir Wan, gue minta. Oh iya bang, terakhir bang. Apa tuh? Sebelum jadi yang terakhir mau bicara juga sih nih. Bicara apa? Jangan berat-berat. Kenapa kita jadi smart digital gitu kan? Jadi apa namanya sedikit mengafirmasi lah tentang statement abang juga nih tadi soal kenapa kita jadi smart digital terus juga HP menjadikan alat gitu kan. Kalau menurut saya yang saat ini sudah memang eranya digitalisasi karena yang saya baca dari penelitian ataupun statement dari Alvin Toffler gitu kan dari ada tiga revolusi lah. Ada revolusi industri pertama, kedua, dan ketiga ini adalah era digitalisasi. Setelah pertamanya itu adalah menjadi alat kertas, terus yang kedua mesin ketik, terus yang kedua ini media massa, media massa koran, dan sekarang memang arahnya ke digitalisasi. Jadi bagaimana kita peran mahasiswa saat ini kalau boleh bilang ditambah satu. Apa tuh? Kolaboratif dan elaboratif sih bang. Ngeri. Kolaboratif. Dia harus berjejaring ataupun bekerja sama dengan mitra siapapun dan juga lebih elaboratif. Jadi tekun memilih dan menilai suatu
arah ke depannya bagaimana. Betul. Karena kalau misalkan sampai tidak secara elaboratif, khawatirnya kawan-kawan ini jadi terhambat dan juga tidak sesuai dengan porsinya gitu. Betul. Ataupun arah ke depannya memang mahasiswa dituntut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh dirinya. Gitu sih Bang. Iya, betul. Berarti lu harus kolaboratif dan elaboratif. Dengan siapa? Dengan siapapun. Nah, inilah tugas lo. Iya Bang. Sebagai mahasiswa. Iya. Orang-orang yang berpikir ya kan. Betul. Kalau ini ulul albab ya. Iya. Bahasa Arabnya ya. Bahasa Arabnya ulul albab Bang. Iya. Kira-kira gitu. Oke Wan, terakhir Wan. Gue minta statement lo sedikit tentang smart digital. Dan era smart digital 2021 sampai dengan sekian. Buat mengedukasi juga buat sahabat-sahabat kita yang ada di luar sana kan. Paling tidak teman-teman yang hari ini belum terbuka secara mindsetnya tentang smart digital ya kan. Karena gini, sebelum kita tutup itu ada cerita Wan. Ini gue baca sekilas sih sebenarnya. Gue baca sekilas. Ini kejadian di luar negeri. Gue lupa tuh negeri mana. Bicara smart digital, bicara apa namanya? Media sosial ya, yang hari ini dimanfaatkan oleh miliaran orang di luar sana gitu kan. Betul. Jadi gini, ketika masa muda nih, orang tersebut itu memposting foto-foto yang tidak senonoh. Misalkan gitu ciuman sama cowok gitu kan. Terus pakai baju seksi, ciuman sama cowok nih. Nah, ketika beberapa tahun kemudian itu dia nikah. Tapi bukan dengan cowok yang diposting tersebut. Nah, ketika dia nikah, dia punya anak nih. Akhirnya anaknya besar. Anaknya besar terus masuk sekolah tuh kan. Ketika masuk sekolah itu, ini ada temennya ngelihat akun sosial media orang tuanya itu di era terdahulu gitu kan, ciuman dengan cowok lain gitu. Akhirnya jadi bulian lah di sekolahnya itu. Dan kemudian itu anak pulang ke rumah tanpa ngomong sama orang tuanya. Tiba-tiba dia mengurung diri, kunci kamar ya kan. Berapa hari nggak keluar, nggak makan. Dibujuk juga nggak bisa. Akhirnya ujung-ujungnya bunuh diri Wan. Karena persoalan melihat foto orang tuanya dengan berciuman bukan dengan bapaknya yang benar-benar bapak kandungnya hari ini gitu kira-kira. Kan yang namanya anak nggak tahu ya kan gimana emaknya terdahulu ya kan, pacaran sama siapa kan begitu. Makanya sebelum gue minta closing statement lu, ini ada closing statement dari gue ya kan. Jadi paling tidak buat teman-teman yang hari ini punya sosial media itu, yang sekiranya tidak pantas untuk diupload ya kan, mohon maaf nih, yang terutama kaum wanita ya kan, ketika memang hari ini kalian masih pacaran, tolong lu jangan pernah posting yang sekiranya nggak pantas ya kan. Kalau lu nikah sama dia, lah kalau bukan besok lihat sama anak lo ya kan, anak lo bisa galau nih, ini siapa nih ya kan, bapak gue bukan kan gitu. Ya, kira-kira kayak gitu kan. Iya. Ya, gue sekarang minta closing statement lo. Ya Bang, kalau dari kasus yang saya dengar tadi ya, menurut Abang itu maksud dari Bang siapa Bang tadi? Sanubari. Bang Sanubari. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Wah, kalau bisa share ke teman-teman lain. Sang Sanubari. Siap, nanti di share. Double N. Sanunya double N. Oke, lanjut. Sanubari, N-nya double. Jangan lupa teman-teman. Memang dari kasus yang tadi menurut saya nggak ada kesalahan dalam arti dari orang tuanya ini menjalin relasi dengan siapapun. Yang perlu kita tanamkan saat ini memang digital ini, era digital ini memang berdampak positif dan juga berdampak negatif. Iya. Yang perlu kita tidak bisa merubah lingkungan kita, tapi kita bisa ubah pikiran kita. Iya, sepakat gua. Terus juga
kalau yang saya lihat, saya baca di Marcus Aurelius gitu, seorang filosof dari Romawi, di Philosophes Terras, bagaimana kita itu memang kan kajian kesehatan mental sangat dibutuhkan sekarang di digitalisasi, Bang. Karena saking bisa dilihat kepribadiannya dan juga habit kebiasaannya itu ngapain aja. Dia pernah berkata seperti ini, kendalikan pikiranmu sesuai dengan kemampuanmu dan lupakan yang di luar kendalimu. Dalam arti dia harus mengontrol pikiran dia dan juga lebih memilah berjangka panjang, karena kan sosial media ini memang sifatnya tidak terbatas. Iya, ini maksud gue nih. Mahasiswa. Kira-kira begitulah. Iya. Cocok nih closing statementnya enggak? Tadi ulangin, Man. Kendalikan apa yang bisa dikendalikan oleh pikiranmu dan lupakan yang di luar kendalimu. Jadi jangan melulu wah gua nggak bisa nih jadi kayak gini. Udah, kendalikan saja yang menurut lu bisa lu kendalikan gitu, dan yang lu pikirkan kendalikan itu adalah tujuan lu ke depan. Terus juga cobalah dengan bersosial. Dalam arti bersosial ini bukan menggurui, ataupun tujuan kita bersosial ini buat mencari ilmu ataupun mencoba memahami semua karakter kan gitu. Semua karakter agar kita tidak seperti itu. Kita jadi filterisasinya juga harus kuat gitu, teman-teman. Ya kira-kira begitu. Terus ada selanjutnya itu ini, Bang. Apa namanya? Ketika kecanggihan era digital ini semakin maju, yang saya lihat sih slogannya Indonesia Emas gitu kan dari 2045. Indonesia Emas. Dan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai ekonomi, kesehatan lingkungan, kesejahteraan sosial, dan juga kesetaraan gender. Itu 3-4 aspek itu, aspek sosial dan juga aspek kebudayaan yang perlu ditanamkan teman-teman ketika sudah mengkaji SDGs ini yang menuju Indonesia Emas. Teman-teman juga harus mengupgrade diri, jangan lupa. Bukan hanya handphone aja di-upgrade ya. Betul, Bang. Karena jangan sampai kita nemophobia gitu. Iya. Ketakutan terhadap kehilangan handphone kan gitu. Iya. Ada saatnya kita self healing lah, Bang, kira-kira gitu. Apa namanya, pengobatan diri melalui ngobrol dengan teman, ngobrol dengan keluarga, karena sholat ya. Sholat itu juga ngaji ya. Iya benar. Lu sholat main handphone, bukannya sholat Jumat main handphone ya kan? Sekarang kan digital, Bang, sholat lewat Zoom kayaknya bisa. Lewat Zoom. Cuman tolong dijelasin mungkin oleh pakar agama. Karena saya masih syariat, masih mencari kebenaran itu. Agama. Asik. Iya. Mahasiswa kalau gua gali lagi tuh bisa lebih liberal pikirannya. Kasus mulu ya kan yang ada. Tapi paling tidak enggak lah. Ini kan hanya intermezzo lah ya. Betul, Bang. Ya, intinya mah bener, Wan. Tadi apa? Kita harus upgrade diri, memfilter ya kan. Memfilter biasa sih. Bukan hanya handphone yang di-upgrade. Betul. Oke. Sahabat-sahabat, sudah saatnya kita undur diri. Terima kasih, Wawan. Iya, terima kasih juga, Bang, sudah diundang di tempat yang istimewa ini. Ayo, biasa. Mohon maaf nggak ada ongkos ya. Oke. Pahala. Oke, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Jangan lupa share juga ke sahabat-sahabat lo, ya kan. Sang Sanubari, Sanunya double N. Terima kasih buat gua Sanu, gua Wawan. Oke. Agung. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Lanjutkan. Oke, Wawan. Oke. Makasih, Bang.